semakin lemes ya di awal Shalom. Tapi aku mau kalian semangat memuji Tuhan. Kalau gitu aku ulangin ya. Shalom. Shalom. Oke, yuk kita bangkit berdiri yuk bersama-sama teman-teman. Nah ini kayaknya ada ciwi-ciwi semua ya Dep ya. Sebelumnya aku mau minta kalian buat senyum dulu dong. Senyum, kasih senyum yang terbaik. Terus aku minta kalian toleh kanan kiri. Hai, say hi. Hai Ola. Hai Victor. Oke, siapa yang siap memuji Tuhan? Lambaikan tanganmu dong guys. Wow, oke, kita mau kasih senyuman yang terbaik buat Tuhan sama-sama ya. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Tepuk tangannya dong. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Nyanyikan pujian yang dari awal yuk, dengan semangat ya. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Amin. Luar biasa sorak-sorai buat Tuhan kita. Ayo teman-teman. Keren. Boleh duduk dong sekarang.
Yuk kita mau berdoa sebelum kita memulai ibadah kita hari ini ya. Bapak, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Bapak, buat kasih setia-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Thank you Lord, thank you. Kalau hari ini kami boleh hadir, kami sadar Tuhan kalau kami perlu Engkau. Tuhan, Kau boleh berkati ibadah hari ini Tuhan. Kau siapkan hati kami Bapa, Kau siapkan pikiran kami Tuhan, karena kami rindu untuk memuliakan-Mu Bapa. Thank you Jesus. Kita nyanyikan lagu ini.
Sejak dulu menunggu hidupku di altarmu, ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, berseluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan, kau Rajaku. Teman-teman, lagu ini sangat meaningful buat aku. Menurut lagu ini very beautiful ya. Kayak wow, cintanya Tuhan tuh besar banget loh. Kalau kita lihat dari liriknya gitu, tangannya Tuhan itu nenun kita. Yang namanya nenun itu nggak sekedar buat biasa. Nenun itu butuh kemauan, nenun itu butuh skill buat bisa bikin tenunan itu. Well, Tuhan nggak sembarangan, sama kayak kita. Tuhan nggak sembarangan pilih kita. Tuhan nggak sembarangan menciptakan kita. Dia benar-benar take satu demi satu jahitan itu dengan baik. So, wow, Tuhan, cintanya Tuhan tuh segitunya loh guys buat kita. Even lagu ini bilang, it's okay, kamu punya dosa, it's okay, gak apa-apa. Karena Tuhan yang nyiptain kita begitu mindfulnya, Tuhan sayang sama kita. Kapanpun kita jatuh dalam dosa, kau masih bisa comeback, kau masih bisa kembali. Karena Tuhan selalu nunggu kita. Dia gak pernah pergi. Jadi kalian gak perlu takut. Kalian gak perlu takut kalau misalnya kalian punya dosa. Karena Tuhan selalu ada buat kita. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari awal. Sungguh-sungguh. Tuhan, Engkau memilihku sebelum ku ada. Yes Tuhan, thank you Lord. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau Tuhan, namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Aku sangka sejak dulu kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari sama ini kau akui semua dosaku, kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan, kau Rajaku. Tak kusangka
sejak dulu. Yesus Tuhan, Kau menunggu hidup kami Bapa. Di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti Tuhan, nanti ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, seluruh nafasku memuliakan-Mu. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu.
Terima kasih Yesus. Tuhan, kami tahu betapa cintanya Engkau buat kami Tuhan. Betapa kasih-Mu yang gak pernah habis itu buat kami Tuhan. Tuhan, ini saatnya kami mau deklarasi Tuhan, bahwa hidup kami ini Tuhan cuman buat Engkau Tuhan. Kami mau sampai akhir hidup kami mau memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Kami mau berikan hidup kami hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai kami Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah. Serahkan hidupmu sama Tuhan. Pada rancangan-Mu Bagiku, ku ikuti panggilan-Mu Tuhan. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Teman-teman, mari kita berdiri bersama-sama. Kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu, kuasa-Mu Tuhan, kuatkanku, berharap. Kini aku berserah pada rancangan
setia sampai akhir hidupku. Bukan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Bapa, sore hari ini sungguh kami menikmati anugerah-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami menikmati kebaikan-Mu, apa yang Kau sudah kerjakan banyak hal dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami menyembah dan memanggil, memuji, memuliakan nama-Mu, Tuhan Engkau ada bertahta di dalam kehidupan kami. Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami boleh mengerti panggilan kami Tuhan. Sebagai anak-anak-Mu, kami boleh semakin mengerti, memahami betapa Engkau punya rencana yang besar. Engkau punya rencana yang indah dan mulia dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah sore hari ini kami boleh sedikit merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun kami, menolong kami, supaya kami bisa mengerti, memahami arti panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat sore. Ya, banyak teman-teman yang nggak hadir ya. Ya, sore hari ini saya sebetulnya saya nggak akan khotbah secara formal ya. Saya mau mungkin bisa maju ke depan aja. Ayo, maju ke depan. Ini terlalu jauh sekali. Ya. Kita mau diskusi aja malam hari ini, sore hari ini. Kita mau diskusi mengenai, mungkin sediakan satu mikrofon untuk bisa nanti bergantian, karena kita nanti akan interaktif. Bisa maju ke depan yuk. Maju ke depan. Ya, jumlahnya kan terbatas. Maksudnya kita bisa interaktif sore hari ini dengan waktu yang terbatas. Sebelum kita masuk dalam interaktif, ya, yuk kita baca sama-sama Efesus pasal 1 ayat 18. Efesus 1 ayat 18. Kita baca sama-sama ya. Oke, yang sudah siap katakan amin. Halo. Yang sudah siap katakan amin. Ya, ini ibadah usia emas ya, oma opa ya. Ini kan meskipun jangan mau kalah sama keadaan, amin. Meskipun cuman sekarang ini bangku-bangku banyak yang kosong karena teman-teman kalian mungkin banyak yang ada acara, tetap semangat, amin. Haleluya. Ya, ini cewek semua ya. Cowoknya mana ini? Ayo, Stefanus lagi tugas. Ayo, siapa? Victor, di sini Vic. Depan sih, Vic. Oke. Kita baca sama-sama ya. 2, tunggu Victor. Ayo Vic. Oke. 2, 3. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ya, kita baca sekali lagi yuk. Lebih keras lah suaranya yuk. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Nah, berbicara tentang panggilan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Berapa banyak yang percaya bahwa
ada firman Tuhan yang mengatakan begini, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Yang percaya dan setuju dengan ayat ini bisa angkat tangan? Ya, kita semua dipilih, amin. Yang di belakang dipilih, dipanggil, ditetapkan untuk menjadi. Nah, jadi bukan kita yang memilih Tuhan. Itu prinsip kebenaran yang harus kalian fahami betul. Pertama, bahwa bukan saya, ya, bukan Gaby yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih Gaby. Amin. Bukan Victor yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih Victor. Itu prinsip kebenaran. Yang pertama seperti itu. Nah, berikutnya, setelah kita mengerti, memahami bahwa ini kebenaran, yang nggak ada bisa bantahan, nggak bisa dibantah kebenaran, betul? Kebenaran itu ya, that's true. Kebenaran ya kebenaran. Jadi kita dipilih Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Kenapa banyak di dunia ini? Sekarang saya mau tanya sama kalian anak-anak muda di tempat ini. Saya mau tanya, ayo ya. Yang pertama, pertanyaan pertama, begini. Di sekolah kalian, teman-teman kalian, kan banyak mungkin. Mungkin ada yang punya TikTok atau yang punya Instagram followernya 1000 orang. Ada? Oh, Victor 1000 orang. 190 atau 1900. Ya. Ya kan? Berarti kita kan punya banyak teman kan? Kalian kan punya banyak relasi. Wah, itu mungkin gitu. Kalian punya banyak followers. Wah, Victor ini kan followernya banyak. Ya kan? Tentunya kalian kan punya banyak teman, ya kan? Mulai teman SD, ya kan? Kalian waktu mulai SD masih ada yang punya teman SD? Ya kan? Masih kontak sampai sekarang. Masih kontak. Harusnya sudah hilang semua teman SD-nya. Hah? Oh, pindah. Dulu di mana kamu SD-nya? Unsur ya. Di Unsur. Oke. Nah, sekarang gini. Kalian kan punya banyak teman kan? Nah, di antara semua teman-teman kalian itu, ada nggak yang sampai dengan hari ini yang kalian tahu, teman-teman yang kalian tahu, yang kalian kenal, dia enggak dipilih Tuhan? Maksudnya dia enggak kenal Tuhan. Ada? Ada kan? Yang dia mungkin bisa jadi agamanya Kristen, tapi dia enggak pernah tahu Tuhan Yesus itu siapa, enggak pernah tahu. Atau mungkin di luar Kristen, di luar kepercayaan kita, di luar iman kita, saudara sepupu kita. Nah, mereka, seluruh umat manusia di dunia ini, ya kan? Mereka ini, sekarang saya mau tanya, mereka ini dipanggil Tuhan enggak? Menerima panggilan Tuhan enggak? Seperti kalian dipanggil. Kalian sekarang kan tadi kan kita kan mempercayai, kita meyakini, kalian setuju kalau kita ini dipanggil Tuhan. Kita ditetapkan, kita ini dipanggil, bukan kita yang memilih, bukan Tuhan, bukan kita yang pilih, oh aku mau jadi orang Kristen, aku mau jadi anak Tuhan, aku mau jadi orang percaya. Tetapi Tuhan yang datang memilih kita. Meskipun, maaf, ada yang mungkin dari Kristen kita dari kecil, kalian mungkin lahir sudah Kristen. Tapi itu belum jaminan bahwa itu menjadi panggilan kalian. Oke? Nah, sekarang setelah itu siapa yang setuju kalau Tuhan itu sebetulnya yang memanggil semua manusia di dunia ini? Tuhan itu panggil Tuhan panggil mereka, Tuhan mengasihi mereka. Siapa yang setuju? Setuju, oke. Indi setuju. Ya, setuju semuanya bahwa Tuhan itu mengasihi teman-teman kalian, sekalipun teman-teman kalian ini nakal, teman-teman kalian ini tidak percaya Yesus, bahkan mengolok-ngolok
membuli orang-orang Kristen. Mungkin kalian juga dibully sama teman-temanmu. Apa agamamu? Tuhanmu kok disalib? Kan mungkin pernah kalian dibully seperti itu di teman-teman sekolah kan? Mungkin kalian dihina-hina. Sebetulnya Tuhan memanggil dan mengasihi mereka enggak? Tuhan maunya memanggil dan mengasihi mereka enggak? Ya, oke. Setuju. Kita semua setuju bahwa Tuhan sebetulnya mengasihi mereka. Tetapi kenapa kok sampai dengan hari ini mereka belum menerima panggilan itu, membuka hati dan mereka mempercayai Tuhan? Pertanyaannya kan seperti itu, ya kan? Sekarang saya mau tanya, kenapa? Ayo, kita interaksi aja, kita tanya jawab yuk. Kenapa sih kok Tuhan enggak? Kenapa kok mereka belum? Iya sih, kenapa sih kok mereka enggak mendapatkan panggilan seperti itu, yang ditetapkan itu? Ayo sekarang, ayo kita sedikit mikir dong. Kenapa ya? Kok aku dipilih? Temanku satu kelas mungkin yang dia enggak dipilih Tuhan. Maksudnya dia bukan enggak dipilih. Dia kenapa kok enggak menerima panggilan itu? Ayo coba ini sedikit. Coba kita coba Hersya ayo. Hersya pegang mic. Nah. Yang lain dulu, ayo. Gaby kan punya teman toh yang apa namanya? Punya teman ya. Gimana Gaby? Mungkin karena dia belum mau membuka hatinya dan menerima panggilan itu, padahal Tuhan udah mau panggil dia tapi dia masih mengeraskan hatinya. Mengeraskan hati. Oke. Ya. Next, ayo. Next. Ayo. Nah, ayo. Yuk dijawab. Loh enggak apa-apa, enggak berdosa kok kalau enggak salah jawabnya. Ini kan bukan benar salah, kan setiap orang beda-beda. Oke. Ayo Indi, ini tahu ngerti ya? Kenapa sih? Kenapa kok aku punya teman tetangga? Kenapa kok dia enggak terima panggilan itu sampai sekarang? Ya jawabannya ini sama sih kayak Kak Gaby. Nggak boleh idem. Ayo harus lain jawabannya. Gimana? Ya karena dia menjauh dari Tuhan. Dia menjauh dari Tuhan. Dia nggak mau mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Dan setiap kali mendapatkan panggilan itu dia berusaha kekeh untuk semuanya sendiri. Oh, jadi maunya sendiri. Iya. Ya, anak-anak muda kan gitu kan biasanya. Wah. Ya. Ayo Victor. Aku juga dibawa aja ya. Belum mengenal Tuhan, Om. Belum mengenal Tuhan. Jadi tadi mengeraskan hati, sekarepe dhewe, ya kan? Belum mengenal Tuhan. Ya, memang belum mengenal. Kenapa kok bisa belum mengenal Tuhan? Padahal Tuhan kan kita setuju, tadi kamu juga setuju kan? Kalau Tuhan itu sudah seperti ada kan pernah kita lihat lukisan itu toh? Lukisan Tuhan mengetuk pintu itu kan? Tuhan Yesus mengetuk pintu. Kan ada lukisan seperti itu kan? Nah, padahal Tuhan sudah mengetuk. Tapi kenapa kok dia belum mengenal? Pertanyaannya kan itu. Kenapa kok dia belum meresponi panggilannya itu? Masih keras, Om. Masih keras. Keras hati. Keras hati. Yeah. Oke, satu lagi. Ayo, siapa? Gak apa-apa, jawabannya kita bisa beda, tapi nggak salah kan? Betul. Kalau saya sih Om ya, siapa tahu memang kita duluan yang maksudnya kita duluan yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat tuh, panggilan hidup kita adalah untuk jadi saksi buat mereka. Jadi kayak siapa tahu mereka memang belum kenal sama Tuhan, tapi lewat kita
mungkin hidupnya dia bisa diubahkan, Bisa terus dia bisa diubahkan. menerima Tuhan. Jadi siapa tahu itu memang kita mengenal Tuhan itu jadi sebuah panggilan kita buat bisa nyelamatin orang itu juga. Oke, that's right. Ya, jadi setuju dengan kalian semua bahwa mengeraskan hati, ya kan? Teman-teman kita itu kan kadang-kadang seperti itu kan. Nah, saya mau cerita bahwa saya juga bukan dari Kristen dari lahir, ya kan? Bahkan setelah saya bekerja pun, saya juga masih di kepercayaan saya yang lama. Saya tapi saat itu temanku ngajak aku ke gereja. Waktu itu aku masih pemuda, sudah bekerja tapi ya seusia Victor waktu itu. Victor usia berapa? 21. Ya, seusia Victor. Seusia Victor saya sudah mulai bekerja. Kemudian saat saya mulai bekerja itu, tapi karena saya punya teman sahabat kan, soulmate istilahnya itu sahabat mulai kecil gitu ya. Kita beberapa orang selalu jalan bareng, kemana-mana bareng, motoran bareng, nakal bareng. Nah, suatu saat sahabat saya ini, teman saya ini ngajak saya ke gereja. Dia ngajak saya ke gereja, ayo gereja yuk, ikut aja. Nah, saya ya namanya teman, ya kan, namanya kan karena kadang-kadang teman itu kan kadang-kadang kita suruh masuk sumur, kita masuk sumur, ya kan. Tapi puji Tuhan temanku ini dia ngajak aku ke gereja, gitu loh. Ya saya ngikut aja, saya ngikut. Sekian bulan saya masuk ke gereja itu di Surabaya waktu itu di GBI Sulung. Nah, waktu itu ibadah Yud hari Minggu sore ibadah cukup banyak. Saya datang aja. Saya datang, tapi saya bahkan maaf ya, saat saya waktu kita lagi nyanyi praise and worship, saya juga waktu itu juga doa dengan kepercayaan saya yang lama. Jadi waktu mereka nyembah Tuhan, saya berdoa. Saya menganggap gini, oh ini kan tempat ibadah gitu loh. Saya berdoa dengan cara saya. Saya waktu itu seperti itu. Setelah itu saya berjalan sekian bulan. Tiap minggu dijemput, diajak gitu ya. Sampai sekian kira-kira setengah tahun, kira-kira setengah 6 bulan, 7 bulan. Saya akhirnya punya kayak apa ya? Nah itulah saya yakin bahwa itu panggilan itu mulai saya respon. Setelah saya datang sekian bulan itu, saya datang ke gereja lain. Saya cari ke gereja, saya temu di satu gereja di Surabaya, gereja yang cukup besar. Saya masuk sana. Sendirian saya datang. Saya sendirian itu sekian sampai kira-kira setahun, kurang lebih nggak sampai setahun, hampir 8 bulan. Nah, saya datang ibadah. Tapi saya dengan iman percaya saya yang lama. Aneh toh? Kadangkala panggilan Tuhan itu atas hidup kita itu, seringkali itu kadangkala secara akal kita itu bertentangan dengan roh kita, saudara. Nah, pada waktu itu akhirnya saya memutuskan, saya belum mau menjadi Kristen. Karena saya mau mencari dulu kebenaran di dalam Yesus. Nah, panggilan itu semakin hari semakin kuat karena saya ditaburi firman. Kan ada firman Tuhan apakah itu jaminan orang-orang di dalam Kristus itu, di dalam Tuhan, jaminan apakah dia jaminan meresponi panggilan kehidupannya untuk Tuhan? Enggak jaminan, saudara. Nah, saya waktu itu merespon. Saya merespon dan pada waktu saya merespon, satu malam saya dipenuhi Roh Kudus. Aneh kan, saya belum dibaptis loh. Waktu itu, saya dijamah Roh Kudus, saya bisa nangis, saya bisa dijamah hatiku yang Tuhan itu membongkar semuanya. Merestorasi hatiku yang penuh luka-luka hati. Setelah waktu itu berjalan,
saya akhirnya mengambil keputusan untuk baptis. Ya saya baptis nggak ada nganter, karena papa mama saya juga waktu itu masih di kepercayaan yang lama. Jadi saya berangkat sendiri naik motor, ya kan, baptis, pulang, sudah. Nah, setelah itu saya mulai meyakini dan saya akhirnya mempercayai bahwa kehidupan saya ini sudah saya dipilih. Waktu itu papa saya juga, waktu itu sekarang sudah almarhum, papaku bilang gini, kenapa kamu pilih jadi orang Kristen? Saya jawab satu jawabannya, saya dipilih, bukan saya memilih. Itu jawabanku. Ya. Dan itu memang terjadi, itu memang firman, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku Tuhan yang memilih kamu. Amin. Jadi hari ini kalau kalian ada di tempat ini, jangan berpikir, oh aku datang karena aku dipaksa sama orang tuaku, aku harus datang ke gereja. Iya kan? Tapi biarlah panggilan, merespon panggilan itu adalah bagian dalam kehidupan kita, penggenapan ayat firman Tuhan bahwa kita ini dipanggil karena apa? Ada firman Tuhan mengatakan banyak yang dipilih, apa? Dia banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ada banyak panggilan itu seperti yang kita tadi ya. Ada yang tetap mengeraskan hati. Ada yang saya punya teman-teman itu saudara. Teman-teman. Saya punya teman-teman itu. Mereka itu ada yang orang percaya, orang Kristen, ada yang bukan Kristen. Duh, yang Kristen akhirnya sekarang malah hilang, meninggalkan Tuhan. Tapi yang bukan Kristen, maksud saya, akhirnya kita bisa tetap ibadah sampai sekarang. Sampai sekarang ya saya tetap menjadi orang percaya. Jadi ini bagian kita yang kita harus pahami bahwa kalian pertama, kalian ini dipilih Tuhan. Amin. Dan kedua, pilihan itu setelah kalian dipanggil dan kalian merespon, kalian meyakini bahwa ini adalah panggilan ditetapkan untuk dipilih. Setelah kita dipilih itu untuk apa sih? Kenapa sih Tuhan itu Allah yang punya tujuan? Kita juga orang-orang percaya yang diciptakan seturut dengan rencana dan penggenapan firman Allah. Kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Itu firman Tuhan. Nah, pada waktu kita dipanggil, dipilih, ditetapkan untuk memuliakan Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan kita ini generasi demi generasi adalah dipersiapkan Tuhan untuk menjadi orang-orang yang mempercayai Tuhan. Mempercayai bukan hanya sekedar percaya, kalian nanti hari ini duduk di gereja. Mungkin nanti setelah kalian nanti beranjak menjadi dewasa. Dari pemuda, pemudi, terus menjadi dewasa. Kalian akan menikah, membina rumah tangga, bekerja. Tapi bukan hanya sekedar kalian datang untuk, cuman aku datang sebagai orang Kristen yang datang beribadah hari Minggu. Tidak cukup cuman itu. Tetapi kita menyerahkan hidup kita karena kita itu dipanggil, dipilih, ditetapkan untuk memuliakan Allah. Seperti tadi yang Hersya bilang bahwa ayo ini adalah kesempatan mungkin Tuhan memakai kita nantinya untuk kita menjadi pemberita kebenaran. Amin. Di lingkungan kalian, mungkin teman-teman kalian, ayo selipkan mungkin di grup kalian ada yang punya grup WA, grup di teman-teman enggak? Kalian punya grup WA enggak di teman-teman kalian? Kalian bisa menyisipkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sekalipun enggak harus langsung kelihatan ayat gitu ya. Tapi mungkin renungan-renungan buat anak-anak muda, buat anak-anak yang kalian dapat dan kalian dapat berkat dari situ. Kalian bisa share
kalian bisa bagikan. Sekarang ini dengan media-media sosial, kita bisa menjadi berkat atau menjadi kutuk. Kita bisa membagikan hoax, kita bisa membagikan kebenaran, atau kita mau membagikan kebenaran atau hoax, kebenaran atau kesalahan, berita gosip atau berita firman. Tergantung dari kita. Makanya ada banyak kenapa orang-orang yang dari muda menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Dia mau mempercayai bahwa kalian ini adalah orang-orang yang bukan cuma sekedar di sini, tapi setelah itu it's finished. Mungkin kalian ikut ibadah youth hanya berapa tahun mungkin? 5-7 tahun paling lama. Setelah itu kalian akan masuk ke dunia yang berbeda. Kalian akan dipersiapkan Tuhan. Kalian akan Tuhan taruh di pos-pos yang berbeda. Tempat-tempat yang dimana kalian akan bekerja. Kalian akan melanjutkan jenjang yang lebih tinggi dalam studi. Dan ini akan mendewasakan dewasa rohani, itu dewasa jasmani, itu harus diiringi dengan kedewasaan secara rohani. Jadi respon panggilan kita ini, kita bisa mengerti, oh ya, aku ini dulunya aku punya komitmen. Ayo mungkin dari hal-hal yang sederhana, dari waktu-waktu. Jadi kita mungkin bisa bagikan ke teman-teman kita, sharing ke teman-teman kita, status kita di WA, status di IG kita, story kita di IG. Ayo jadikan ini story-story yang bermakna, yang menjadi berkat bagi teman-teman kita. Hari-hari ini ada banyak teman-teman kita ini yang mungkin kadang-kadang hopeless. Kadang-kadang mereka mengalami banyak masalah. Mereka mengalami generasi Z ini anak zaman now istilahnya kan gitu kan. Kalian mungkin punya banyak, ada nggak teman-teman kalian yang sering curhat sama sama kalian? Ya kan? Kalian bisa membagikan sesuatu yang kalian terima. Pengajaran-pengajaran di tempat ini, mungkin dari Ko Henry mengajarkan, mungkin dari kelas-kelas pengajaran. Catat. Saya dulu pada waktu saya kelas ikut PA, pendalaman Alkitab, saya selalu mencatat. Saya selalu catat, dan selalu waktu zaman itu belum ada WA, belum ada handphone, ya sudah, waktu itu sudah ada tapi masih belum secanggih sekarang. Jadi masih hanya cuman telepon, SMS, itu aja kan. Nah, kita bisa simpan di file kita, di handphone kita bisa simpan, dan itu nanti akan berguna dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Saat kalian ini nanti akan beranjak, sekarang gini, coba kalian nanti akan memahami apa yang saya bicarakan ini, saat kalian nanti mungkin sekian tahun, saya percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Amin. Firman Tuhan itu tidak akan pernah berlalu begitu saja. Apa yang kalian ditabur firman tiap Sabtu, atau mungkin hari Jumat ada sharing, ya di KPK Youth, ini nanti akan menjadi satu seperti benih ya. Benih itu ditaburkan di tanah. Tanah kalian, hati kalian ini seperti apa? Keras hati, oh cuman isi going berlalu begitu saja. Tetapi kalau berlalu begitu saja, karena kalian ya cuman dengar, asal dengar, ya benih ini tidak akan bisa bertumbuh dengan baik. Kalian tanam pohon biji pepaya, kalian taruh di tanah yang keras, tumbuh enggak? Dia mungkin bisa tumbuh, ya kan? Tapi susah. Benih ini akan susah bertumbuh. Tapi kalau coba kalian taruh di mungkin yang ada pelajaran IPA ya. Ayo bawa kacang hijau ditaruh di kapas toh kalau di sekolahan. Ayo. Nah, kenapa dia
sekian hari itu dia cepat langsung bertumbuh karena dia di tanah yang basah, ditaruh di medianya kapas yang dibasahi. Karena kapas itu kan dia nggak mudah kering kan pada waktu dia dibasahi dengan air. Makanya sekian hari dia akan tumbuh. Biji kacang hijau ini menjadi satu benih yang akhirnya menjadi apa? Kecambah kan. Siapa yang tahu, yang nggak tahu kecambah siapa yang di sini? Ketauge, ya kan? Demikian juga dengan benih yang tiap Sabtu kelihatannya ya cuman gini aja kan? Kalian sampai mungkin bosen, jenuh, gitu-gitu aja, males wes datang. Tapi pada waktu itu saya begitu haus. Saya mengikuti kelas pendalaman Alkitab. Saya kenapa? Karena saya merespon. Saya mau membuka hati untuk saya akhirnya bisa melayani Tuhan sampai dengan hari ini. Jadi ayo kita mengerti bahwa panggilan dalam hidup kita ini selama kita mau merespon firman Tuhan, selama kita mau menggenapi menjadi bagian-bagian untuk memuliakan Tuhan bukan cuma kita di mimbar loh ya, bukan cuma kita di atas mimbar, kita WL, kita main musik, kita melayani. Tetapi saat kalian nanti, itu kan benih itu kan akan menjadi suatu pohon yang besar dalam kehidupan kalian. Pohon kehidupanmu ini nanti akan bertumbuh menjadi pohon yang besar atau pohon yang kerdil, pohon yang kecil, pohon yang tumbuh tapi dia tidak bisa berbuah. Jadi kalian akan menjadi orang Kristen yang apatis. Itu bukan kehendak Tuhan, itu bukan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kalau selama kita mau ngerti bahwa apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, maka percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang setia. Amin. Seperti tadi ada pujian, bukan setia sampai akhir hidupku. Siapa yang mau sampai akhir hidup kita itu cuman usia 30 tahun? Nggak mau. 1 abad maunya. Hah? Nggak mau. Kelamaan hidup di dunia 1 abad. Sudah sakit semua pasti. Ya kan? Tapi apakah kita juga menjamin bahwa kita ini usia kita cuma sampai nanti 70 tahun? Kita tidak ada yang pernah tahu usia manusia usia kita sampai tahu kapan, kita tidak akan pernah tahu. Ayo kita belajar bahwa Tuhan sudah panggilku, aku sudah dipanggil Tuhan, aku sudah merespon panggilan Tuhan, yaitu kita menjadi orang-orang percaya. Kita datang ibadah, kita datang ke tempat ini, kita datang memuliakan Tuhan, bahkan kita mau merespon panggilan dengan sebagai tanda syukur kita melayani Tuhan. Belajar, ada yang belajar keyboard, belajar drum, belajar musik, belajar multimedia. Semua pelajaran-pelajaran itu berguna untuk mendukung pekerjaan Tuhan yang ada di gereja. Tetapi yang itu semua terbatas. Berapa lama sih kita di gereja untuk kita eksis seperti itu? Itu nanti setelah kalian meminjak masa-masa setelah pas kuliah, ada sekarang ini kan silih berganti, datangnya anak-anak youth ini kan silih berganti. Angkatannya Victor ini sudah kemana semua? Rapture semua, ya kan? Ada yang di Bali, ya kan? Angkatannya Victor ini siapa? Nova, ya kan? Nova, terus apa lagi? Marcel, sudah pada kemana-mana semua. Mereka sudah punya dunia yang berganti dunia, berganti komunitas, berganti kepentingan. Demikian juga nanti yang anak-anak remaja di tempat ini, kalian yang SMP, nanti sekian tahun, apakah masih, kan nggak mungkin kan, saya mau youth, nanti sampai umur 40 tahun saya tetap ikut ibadah youth. Kan ya enggak, kan nanti kalian akan masuk ibadah, masuk komunitas dewasa muda. Setelah dewasa muda, kalian akan masuk komisi pria. Setelah itu akan masuk komisi usia emas.
atau komisi wanita, setelah itu sama-sama masuk ke usia emas. Setelah masuk usia emas, masuk komisi surga. Ya kan? Jadi ayo kita mengerti bahwa kita ini bukan cuman datang di youth, ya kan? Kita cuman datang, kita cuman dengar, kita nyanyi, oh ya kita ikut nyanyi. Tetapi ayo kita menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Ya. Jadi berkat akhirnya hidup kalian akan diubahkan Tuhan. Percaya bahwa saat kalian sungguh-sungguh sama Tuhan, setia sama Tuhan, maka Tuhan juga akan menjamin masa depan kalian. Amin. Bukan orang tua kalian yang menjamin masa depan. Amin. Orang tua hanya menjadi fasilitator, menjadi orang yang menjembatani, menuntun kalian untuk kalian mempunyai masa depan yang baik dengan menyediakan pendidikan, menyediakan makan, minum, pakai. Sekarang dari orang tua. Tapi nanti ada saatnya sekian tahun nanti kalian sudah kerja. Ya kan di sini sudah banyak yang kerja akhirnya kan. Beberapa Victor juga sudah kerja. Nah, nanti kalian itu nanti akan berubah. Fase-fase itu akan berubah. Setia enggak sama Tuhan? Tetap setia enggak sama Tuhan? Karena ada banyak anak-anak youth yang dulunya rajin dan setia sama Tuhan. Tapi setelah kerja, enggak pernah ke gereja, enggak pernah ibadah, enggak pernah menyembah Tuhan. Bahkan, maaf, lagu-lagu rohani aja enggak hafal, enggak tahu. Padahal Kristen dari kecil. Aneh kan? Itu yang tadi saya bilang. Firman Tuhan yang mengatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kita mau menjadi bagian yang dipanggil atau yang dipilih? Siapa yang mau menjadi bagian, oh aku cuma bagian dipanggil aja. Tidak mau. Kalau kalian masuk nanti satu saat ya, kalian masuk di kelas, dipanggil semua anak-anak, panggil kan? Ayo semua dipanggil, ikut masuk ke ruangan musik misalkan. Setelah dipanggil semuanya ikut semua, nanti akan menjadi masuk orang-orang yang dipilih. Tidak semua. Nanti Gaby, ayo Gaby, kamu nanti acara sekolah nanti kamu pegang keyboard. David pegang drum. Dipilih. Nah, bangga enggak kalian? Wow, bangga. Ya kan? Atau tim dari kalian yang mewakili sekolah, dipilih mewakili sekolahan. Bangga enggak? Bangga. Demikian juga dengan Tuhan itu begitu bangga, dia Bapa yang baik, dia bangga memilih Deborah, dia bangga memilih kalian, dipanggil nama kalian, karena Tuhan mengenal namamu. Ada loh firman Tuhan itu, Tuhan mengenal namamu, bahkan sejak dari dalam kandungan itu Tuhan sudah kenal kita loh. Amin. Jadi ayo kita merespon, bukan cuma sekedar kita ini menjadi orang yang dipanggil saja, memenuhi panggilan saja, tetapi sampai masuk ke tahap di mana kita setelah dipanggil kita dipilih. Seperti kita kalau kalian di sekolah itu dipilih sama sekolahan, mewakili sekolahan untuk pertandingan, mewakili sekolahan untuk olimpiade musik, olimpiade begini begitu. Bangga enggak orang tuamu? Bangga. Teman-temanmu bangga, kalian juga apalagi. Demikian juga dengan Tuhan. Saat kita meresponi panggilan, oke, kita datang. Setelah kita datang, Tuhan memilih kita.
untuk jadi pelayan-pelayannya, untuk menjadi orang-orang yang dipercayai Tuhan, karena orang yang dipilih itu orang yang harus bisa dipercaya. Orang yang harus bisa ya di atas ya, tidak di atas tidak. Amin. Jadi ayo kita mengerti malam hari ini. Ayo kita bangkit berdiri. Kau telah memilihku ya, Peter. Lagu Kau Telah Memilihku. Main G, F ya. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi
keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami sudah mengerti betapa Engkau yang memanggil kami seperti Engkau memanggil nama kami Tuhan. Engkau mengenal kami sejak kami dalam kandungan. Engkau menetapkan kami Tuhan, bukan sekedar memanggil tetapi Engkau memilih kami. Engkau memilih kami untuk kami di masa muda kami ini Tuhan. Kami sudah menjadi hal-hal yang berarti, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah sore hari ini kami boleh mengerti, meresponi panggilan-Mu. Engkau memilih kami, menetapkan kami untuk kami boleh membuka hati kami menjadi alat bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah hati kami dipenuhi dengan Roh Kudus. Kami boleh semakin bergelora, kami boleh semakin hari semakin mencintai dan mengasihi Tuhan. Bukan hanya sekedar di gereja, tetapi saat kami di rumah, Roh Kudus terus melawat kami. Terus Roh Kudus membawa kami untuk mempunyai pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Bapa yang baik, yaitu Bapa Surgawi. Sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang berdampak, bukan hanya sekedar kami di gereja, tetapi pada waktu kami di sekolah kami, pada saat kami ada di lingkungan tempat kami kuliah, dan pada saat kami melakukan banyak hal Tuhan, maka kami boleh menjadi orang-orang muda yang berguna dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Roh Kudus terus menjamah kami. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari yang percaya disama-sama katakan amin. God bless. Ya, mari kita mengakhiri ibadah Youth sore hari ini. Siapa yang hari ini diberkati? Tegang semua ya. Mengerti ya yang disampaikan oleh Om Aryadi? Ngerti ya? Oke, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kalau sore hari ini kami sudah berkumpul bersama-sama. Kami boleh beribadah dan kami rindu, semakin hari kami boleh semakin bertambah teguh di dalam panggilan kami, di dalam kami mengiring Engkau. Pakai setiap kami Tuhan, dimanapun Engkau menempatkan kami. Mungkin kami masih ada di kota Sidoarjo. Kami tidak tahu 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan kami mungkin ada di luar kota Sidoarjo. Tetapi kami percaya janji firman-Mu berkata, jika Engkau yang sudah memilih kami, Engkau akan memperlengkapi kami. Engkau akan menyertai kami dengan tanda-tanda yang heran. Karena kami rindu, kami boleh menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Kami rindu orang-orang di sekitar kami boleh mengenal Kristus. Mereka juga boleh diselamatkan, sama seperti Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih, berkati kembali hamba-Mu, Bapak Pendeta Daniel Aryadi Santoso. Berkati bersama istri dan juga anak untuk Angie. Berkati keluarga ini supaya dimanapun Tuhan Kau mengutus hamba-Mu untuk melayani. Biarlah semakin banyak orang yang menjadi takut dan gentar akan Engkau Tuhan. Terima kasih. Tiba saatnya sore hari ini kami rindu, kami pulang dari tempat ini dan kami mengikuti ibadah baik secara online dan juga yang ada di gereja. Kami akan menerima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah Youth pada sore hari ini. Dan tiba saatnya kami akan pulang dari tempat ini dan kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera.
Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat, mari kita katakan amin. Ya, silakan duduk, kita akan